warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa. Saya akan membahas mengenai sistem persarafan, yaitu struktur otak, lobus otak, dan 12 pasang saraf kranial, dan mekanisme refleks. Rata-rata otak manusia memiliki berat yang sama seperti buah nanas, ukuran kecil, yaitu sekitar 1,3 kg. Tapi otak manusia memiliki tanggung jawab yang besar bagi tubuh manusia. Sistem saraf kita terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian sistem saraf pusat terdiri dari menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sementara itu, sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf kita dimulai dari otak. Otak kita terbagi menjadi beberapa bagian. Ada lobus frontalis, lalu lobus varientalis, ada pula lobus occipitalis, dan ada pula otak kecil atau disebut dengan cerebellum, ada pula lobus temporalis, otak tengah, dan sumsum lanjutan. Otak terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah otak besar atau disebut dengan cerebrum yang terbagi menjadi beberapa belahan atau lobus. Lobus yang di depan terletak di bagian dahi disebut dengan lobus frontalis, di mana lobus frontalis berfungsi untuk mengatur kegiatan motorik secara sadar, kemampuan berbicara dan kemampuan berpikir, memecahkan masalah dan emosi. Bagian di atas kepala kita ada lobus parietalis. Lobus parietalis adalah pusat sensorik atau penerima rangsangan. Berikutnya adalah lobus frontalis, terdapat pada kiri dan kanan pada tengkorak kita. Fungsinya sebagai pusat pendengaran dan fungsi pengaturan bahasa, dan ada lobus occipitalis di bagian belakang kepala kita yang berfungsi mengatur penglihatan atau visual. Kita masuk ke dalam otak kecil atau cerebellum. Otak kecil atau cerebellum ada dua, yang ada di bagian belakang dan bagian bawah lobus occipitalis. Nah, otak kecil atau cerebellum berfungsi untuk gerakan otot kiri dan otot kanan dan mengatur keseimbangan posisi tubuh kita. Selanjutnya ada hipotalamus, berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Otak tengah yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang berhubungan dengan penglihatan dan pendengaran dan mengatur gairah dan mengatur rasa waspada. Bagian otak berikutnya ada pons paruli, yaitu bagian yang menghubungkan otak kecil kiri dan kanan. Lalu ada medulla oblongata yang mengatur tekanan jantung, tekanan darah, pernafasan, dan alam pencernaan, bersin, dan lain-lain. Nah, keseluruhannya dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan meninges. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Fungsinya untuk pusat pengatur gerakan refleks. Secara garis besar, dan otak terbagi menjadi dua, yaitu yang lokasinya di atas, yaitu otak besar, yang bagian bawah yaitu otak kecil. Pada otak besar merupakan pusat gerakan dan kognitif kita yang paling utama. Terutama kalau bagian otak kecil digunakan untuk pusat keseimbangan. Apabila kita mau berjalan, sangat tergantung pada otak kecil kita untuk berfungsi lebih baik, sehingga itu berguna untuk kita tidak terjatuh saat berjalan. Otak merupakan organ utama yang mengatur regulasi tubuh kita, mulai dari bergerak dan menggerak semua anggota tubuh kita seperti berpikir sampai hal-hal yang abstrak, berperasaan, kemudian emosi, dan menyimpan memori. Kemudian mempelajari sesuatu dalam belajar, dan fungsinya itu sangat bergantung kepada fungsi otak. Demikian hebatnya otak manusia ini. Apabila ada salah satu yang rusak, maka ada yang dikenal dengan neuroplastisida, sehingga akan masuk jalur-jalur baru dari komunikasi antar sel-sel saraf ini yang mendapat mengcover daerah yang rusak. Sistem saraf merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat.
Nah, neuron adalah salah satu sel yang mengantarkan impuls atau rangsangan dari reseptor ke otak dan mengantarkan respon dari otak ke efektor. Nah, di bawah ini adalah gambar satu neuron atau satu sel saraf. Setiap satu si neuron tersusun atas dendrit yang berfungsi untuk menerima rangsangan dan meneruskannya ke badan sel. Lalu ada inti sel atau nucleus yang mengatur suhu kegiatan sel. Lalu ada sel squam atau neurolema yang yaitu rel penunjang neuron yang membentuk selubut pembungkus akson. Ada pula Ferenc Fontan rel atau bagian titik pada Nelson yang tidak terbungkus selubung neuron. Fungsinya untuk mempercepat jalannya rangsang. Kemudian ada bagian badan sel dan neurit atau akson. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson, sementara akson atau neurit menerima rangsangan dari badan sel dan meneruskan ke neuron. Jadi urutan jalan impul ke neuron berawal dari dendrit, kemudian diantar ke badan sel dan diteruskan ke neurit, dan neurin meneruskan ke impul ke neuron berikutnya. Nah, jadi jaraknya antara neuron 1 dan neuron 2 disebut dengan celah sinapsis, di mana impul akan menyeberangi celah sinapsis dibantu oleh neurotransmitter atau senyawa kimia yang berfungsi membawa impuls dari neuron 1 ke neuron 2. Impuls merambat pada serabut saraf menyerupai aliran listrik. Mengantar ikan ini terjadi secara konduksi yang menyebabkan pompa ion dan K. Mekanisme ini impul ini terjadi karena 3 tahap, yaitu polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi. Berikut ilustrasinya. Pada saat neuron mengantarkan impul, saluran ion NK dan tertutup sehingga bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan bagian dalam bermuatan negatif. Saat itu adalah fase polarisasi. Berikutnya ketika neuron sedang melalui impuls, saluran ion Na terbuka akibat ion NK masuk ke dalam sel. Muatan listrik berubah menjadi bagian luar bermuatan negatif dan bagian dalam bermuatan positif. Baik, saya akan membahas mengenai sistem endokrin, yaitu organ penghasil hormon, hormon yang dihasilkan beserta fungsinya. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon, di mana hormon tersebut berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, tingkat energi, reproduksi, responsasi dan pada cedera dan stres dan suasana hati. Berikut ini adalah beberapa kelenjar yang termasuk kelenjar endokrin dalam tubuh kita. Ada kelenjar pineal dan kelenjar hipofisis dan pituitari, kelenjar tiroid dan kelenjar timus, kelenjar pankreas, adrenalin, dan kelenjar gonad, yaitu ovarium pada wanita dan testis pada pria. Satu yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal mengekspektasi hormon melatonin, yaitu hormon ini berfungsi untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami dan disebut dengan circadian. Sehingga kerja kelenjar pineal terganggu, seseorang bisa mengalami insomnia atau kesulitan dalam tidur. Berikutnya ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini biasa disebut dengan master epilotular
yaitu master dari kelenjar-kelenjar lainnya, karena hormon yang disekresi akan menghasilkan kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus, yaitu lobus posterior, lobus intermedia, dan lobus posterior. Lobus interior hipofisis menghasilkan beberapa hormon, di antaranya ada hormon pertumbuhan dan atau disebut dengan sonopitopin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan mengatur metabolisme. Lalu ada hormon prolaktin yang merangsang sekretasi air susu ibu. Selanjutnya ada gonadotropin yang terdiri dari XS, HCl, dan HLH. SSH pada wanita merangsang memproduksi ovum, sementara pada pria merangsang memproduksi sperma, sementara LH untuk merangsang kelenjar ovarium dan testis. Selanjutnya ada pula tiroid stimulasi hormon atau TSA yang berfungsi untuk merangsang kerja kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, dan adrenocorticola hormon yang berfungsi untuk merangsang kerja kelenjar adrenal. Selanjutnya hipofisis lobus internal mensekretasi melanosin stimulasi hormon yang berfungsinya untuk menstabilasi sel-sel melanosit di kulit untuk memproduksi pigmen melanin. Berikutnya hipofisis lobus posterior menghasilkan HDH dan antibiotik hormon yang memicu penyerapan air pada tubuh lobus ginjal, dan hormon oksitosin yang memicu kontraksi rahim pada saat seorang ibu akan melahirkan. Tiroid atau kelenjar gondok yang terdapat di dalam rongga leher kita mensekresi hormon tiroksin atau T4 dan triiodotironin atau T3 yang berfungsi mengatur laju metabolisme tubuh, fungsi jantung dan pencernaan, kontrol otot, perkembangan otak, dan juga pemeliharaan tulang. Tiroid juga mensekresi kalsitonin yang mengontrol kadar kalsium dalam darah dengan mengendapkan kalsium berlebih dari darah ke tulang. Berikutnya ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok yang mensekresi parat hormon. Parat hormon mengatur kadar kalsium darah dengan cara memicu pelepasan kalsium dari tulang. Ada pula kelenjar timus yang mensekresi hormon timosin yang menstimulasi pembentukan sel T, juga hormon timopoietin dan timulin yang merubah sel T menjadi sel-sel spesifik. Kelenjar endokrin yang berikutnya adalah pankreas atau pulau-pulau Langerhans yang terdiri dari sel alfa, sel beta, dan sel delta. Sel alfa mensekresi hormon glukagon yang berfungsi merubah glikogen atau gula otot menjadi glukosa atau gula darah. Sementara sel beta mensekresi insulin yang kerjanya antagonis dengan glukagon, yaitu merubah glukosa menjadi glikogen. Dan sel delta mensekresi somatostatin yang menghambat sekresi glukagon dan insulin. Selanjutnya ada kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal yang terdiri dari bagian korteks dan medula. Bagian korteks adrenal menghasilkan hormon mineralokortikoid yang mengatur metabolisme mineral, glukokortikoid yang mengatur metabolisme glukosa, dan androgen yang mengatur ciri seks sekunder pada pria. Lalu di bagian medula dihasilkan adrenalin yang berfungsi merubah glikogen menjadi glukosa dan memicu kerja saraf simpatis, seperti meningkatkan denyut jantung, meningkatkan tekanan darah, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada pria dan wanita. Organ reproduksi pada wanita terdiri dari ovarium atau indung telur yang berfungsi menghasilkan telur dan hormon-hormon. Lalu ada tuba falopi atau yang biasa disebut oviduct, tempat telur berjalan menuju uterus atau rahim, di mana rahim adalah tempat tumbuhnya embrio. Lalu ada cervix atau leher rahim, dan ada liang vagina. Di bagian luar vagina terdapat vulva yang tersusun atas klitoris. Klitoris fungsinya sebagai organ erektil dan ada pelindung berupa bibir besar atau labia mayora dan bibir kecil atau labia minora. Nah, itu tadi organ-organ reproduksi wanita, di mana fungsi ovarium adalah memproduksi ovum dan hormon estrogen serta progesteron, lalu oviduk adalah tempat fertilisasi, uterus tempat tumbuhnya embrio, vagina adalah alat kopulasi, dan klitoris sebagai organ erektil, dan labia mayora minora yang melindungi vagina. Berikutnya organ reproduksi pada pria terdiri dari sepasang testis yang terbungkus skrotum, di mana testis berfungsi memproduksi sel sperma dan hormon testosteron, dan skrotum berfungsi membungkus testis.
Skrotum tersusun atas otot polos sehingga dapat kontraksi dan relaksasi dipengaruhi oleh suhu. Selanjutnya ada epididymis yang berfungsi untuk mematangkan sel-sel sperma, lalu sel sperma yang sudah matang akan masuk ke dalam saluran sperma atau vas deferens menuju ke vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kantung penyimpanan sementara sebelum sel sperma dikeluarkan. Selain itu, vesicula seminalis juga mensekresi cairan semen yang kaya akan fruktosa sebagai sumber energi untuk sel sperma. Ada pula kelenjar prostat dan Cowper, di mana kelenjar prostat mensekresi cairan semen berwarna putih susu yang kaya nutrisi untuk sel sperma, dan kelenjar Cowper mensekresi cairan untuk menetralkan keasaman di uretra. Sel-sel sperma bersama cairan semen akan dikeluarkan melalui saluran uretra yang biasa disebut saluran ejakulasi. Uretra terdapat di dalam penis. Penis disebut alat kopulasi karena memiliki kemampuan untuk ereksi dan mengarahkan sel-sel sperma untuk masuk ke dalam saluran reproduksi wanita. Perhatikan struktur sel sperma dan ovum berikut ini. Di bagian kepala sel sperma terdapat lapisan enzim yang disebut akrosom dan ekornya untuk bergerak, dan energi berasal dari mitokondria yang ada di bagian tengah. Sementara ovum dilindungi oleh beberapa lapis pelindung seperti corona radiata yang tersusun atas sel-sel folikel dan zona pelosida serta cortical granule. Nah, proses fertilisasi diawali ketika jutaan sperma yang dilepaskan saat ejakulasi masuk ke dalam sistem reproduksi wanita. Sel sperma yang berhasil bertemu dengan ovum akan menembus lapisan sel-sel folikel yang menyusun corona radiata. Selanjutnya, enzim-enzim yang ada di dalam akrosom akan melarutkan zona pelosida sehingga sel sperma bisa masuk dan kepala sperma bisa masuk menembus membran ovum. Setelah sel sperma masuk, kortikal granuler akan melepaskan cairan yang menyebabkan zona pelosida akan mengeras, sehingga tidak ada lagi sel sperma lainnya yang bisa masuk ke dalam ovum. Selanjutnya, nukleus sperma yang sudah masuk ke dalam ovum akan melebur dengan nukleus ovum dan membentuk zigot. Zigot yang telah terbentuk kemudian akan terus-menerus membelah hingga di hari ke-8 atau hari ke-9, embrio tersebut akan memulai proses implantasi atau tertanamnya embrio di dinding rahim. Setelah tertanam di dinding rahim akan tumbuh kantung di dalam uterus sebagai tempat pertumbuhan embrio tersebut. Sari-sari makanan dan oksigen akan diserap dari tubuh ibu dan disimpan di dalam plasenta untuk kemudian diedarkan atau disalurkan kepada bayi melewati tali umbilikus. Embrio dilindungi oleh korion di bagian luar dan di bagian dalamnya ada membran amnion. Di dalamnya terdapat cairan amnion yang biasa disebut sebagai air ketuban, yang berfungsi untuk memberikan ruang gerak bagi embrio dan menjaga embrio dari benturan. Setelah pertumbuhan embrio selama kurang lebih 9 bulan di dalam uterus, maka pada saat persalinan akan disekresi hormon oksitosin dan prostaglandin yang berfungsi untuk memicu kontraksi uterus. Selain itu ada pula hormon relaksin yang memicu relaksasi ligamen, otot panggul, dan juga serviks. Sehingga membran amnion akan koyak dan cairan amnion akan keluar untuk membantu proses persalinan. Baik, saya akan membahas mengenai sistem perkemihan, yaitu anatomi dan sistem perkemihan. Sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Prosesnya menghilangkan air ekstra, garam, racun, dan produk limbah lainnya. Organ utama dalam sistem perkemihan ada 4. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada kandung kemih, yang keempat ada uretra. Ginjal berperan sebagai filter utama dalam sistem perkemihan. Manusia memiliki 2 ginjal, satu di setiap sisi tulang belakang di bagian atas perut. Ginjal menyaring darah untuk menghapus produk sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat, serta mengekstrasi kelebihan air dan elektrolit dari darah. Hasil filtrasi ini membentuk urin yang kemudian mengalir ke sistem kemih. Struktur ginjal. Yang pertama ada korteks ginjal, lapisan ginjal yang berada di paling luar yang dikelilingi jaringan lemak untuk melindungi bagian dalam ginjal. Yang kedua, ada medula ginjal. Bagian ini merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Yang ketiga, ada pelvis ginjal. Pelvis ginjal merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam. Yang keempat, ada nefron. Nefron ini terletak di sepanjang korteks hingga medula. Yang kelima, ada hilum. Hilum adalah lubang kecil yang terletak di tepi bagian dalam ginjal. Ureter.
Ureter adalah saluran kecil yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Urin yang dihasilkan oleh ginjal mengalir melalui ureter secara perlahan-lahan karena gerakan kontraksi otot polos di sepanjang ureter. Ada 2 ureter, satu dari setiap ginjal yang membawa urin ke kandung kemih. Kandung kemih berfungsi menampung kencing hingga Anda siap mengosongkannya. Kandung kemih berrongga, terbuat dari otot dan berbentuk seperti balon segitiga. Kandung kemih mengembang saat terisi. Kebanyakan kandung kemih dapat menampung hingga 2 cangkir atau setara 500 ml kencing sekaligus. Uretra adalah bagian dari sistem perkemihan yang berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju ke lubang kencing. Uretra terletak di area panggul yang terdiri dari sel otot polos, jaringan epitel, dan jaringan ikat. Uretra pada wanita dimulai dari bagian bawah kandung kemih yang dikenal sebagai leher. Uretra memanjang ke bawah melalui area otot besar panggul. Uretra pada pria adalah saluran fibromuskular dinamis yang berfungsi sebagai daerah terminal dari sistem urinaria dan reproduksi pria. Uretra pada pria rata-rata panjangnya 20 cm dan dimulai di dalam dinding kandung kemih dan berakhir di ujung penis. Beberapa penyakit pada sistem perkemihan. Yang pertama ada infeksi saluran kemih atau ISK, yang kedua ada penyakit ginjal, yang ketiga ada batu saluran kemih, yang keempat ada ikotinesia urin. Cara mencegah infeksi saluran kemih. Yang pertama, mengkonsumsi banyak cairan, yang kedua mencuci area kelamin dengan benar, yang ketiga menghindari menahan kencing. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem pernafasan, yaitu anatomi dan organ pernafasan. Pernafasan terdiri dari 2 fase, yaitu fase inspirasi. In itu masuk ya, jadi masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam rongga paru-paru lebih rendah daripada di luar paru-paru. Fase yang kedua adalah fase ekspirasi. X itu keluar ya. Keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam paru-paru lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Selanjutnya akan kita bahas macam dari mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ada 2 macam. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk atau yang disebut dengan interkostalis. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Nah, sekarang kita akan membicarakan mekanisme pernapasan dada. Yang pertama, inspirasi. Inspirasi dimulai dari otot antar tulang rusuk kontraksi, menyebabkan rongga dada membesar, kemudian tekanan kecil, maka udara bisa masuk. Selanjutnya, fase ekspirasi. Otot antar rusuk relaksasi, rongga dada mengecil, tekanan besar, maka udara keluar. Nah, sekarang kita bicarakan mekanisme pernapasan perut. Pada fase inspirasi, terjadi diafragma kontraksi dan mendatar, rongga dada membesar, menyebabkan tekanan udara kecil, maka udara masuk. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, otot diafragma relaksasi dalam posisi mencembung, rongga dada mengecil, menyebabkan tekanan besar, maka udara keluar.